Ya, shalom, selamat datang kembali bersama saya di channel Yatazeb. Dan kembali lagi kita akan mereaction video TikTok rohani lagi. Dan pada video kali ini kita tidak banyak mereaction video. Nah, hanya satu video saja dari salah satu akun TikTok Murtadin. Seorang wanita ini sebelumnya dia adalah seorang muslimah. Dan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupnya. Dan pada video kali ini dia menjawab komentar-komentar netizen terhadap dia soal dia menggunakan jilbab. Nah, pertanyaannya, apakah Kristen boleh memakai jilbab? Apakah jilbab itu hanya untuk agama tertentu saja? Mari kita saksikan bersama apa yang menjadi tanggapan wanita ini dalam video berikut ini. Shalom teman-teman, banyak banget yang tanya, kakak itu kan Kristen, kenapa kakak itu pakai hijab sih? Bukannya hijab itu hanya milik orang Islam ya? Sejak kapan? Ya, sejak kapan pakaian itu milik suatu agama tertentu? Teman-teman, sebelum Islam ada, Yahudi juga pakai hijab, Kekristenan juga pakai hijab. Jadi pakaian itu bukan milik agama tertentu. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang kasih, selalu memberikan free will kepada kita. Nggak lihat dari pakaian kita ya teman-teman, tapi Tuhan melihat iman kita, iman kepada Yesus Kristus. Pada Efesus pasal 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia yang kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang bermegah diri. Jadi Tuhan kita itu tidak pernah melihat atribut-atribut kita, pakaian kita syar'i dan lain sebagainya, tapi Tuhan melihat hati. Ada hukum, yang pertama ialah kasihilah Tuhan Allahmu, yang kedua kasihilah sesamamu. Nah, itu yang Tuhan teguhkan kepada kita. Jika kita mengasihi Tuhan Allah, artinya kita menjauhi setiap larangannya. Jika kita mengasihi sesama, ya apalagi mengampuni musuh, Tuhan juga akan mengampuni kita. Itulah hukum yang lebih penting dari apapun. Jadi bukan pakaian, ya. Orang Kristen mau pakai hijab atau enggak pun enggak masalah. Tuhan itu melihat hati kita dan iman kita, teman-teman. Di dalam kekristenan bukan pakaian yang menyelamatkan kita, tetapi iman kepada Yesus Kristus. Berikanlah dirimu dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kamu akan mendapatkan keselamatan kekal, ialah bersama-sama dengan Kristus. Tokoh manapun gak ada yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tokoh manapun gak ada yang berani berkata, aku akan pergi ke situ menjadikan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Berikanlah dirimu dibaptis, ya, karena kita harus lahir baru oleh air dan roh. Itulah iman. Jadi bukan pakaian lagi, teman-teman. Dimanapun agama apapun boleh kok pakai hijab kok. Larang, emang dilarang ya? Kan nggak ada. Jadi kalian jangan kaget ya sayangku, jangan kaget. Di sini aku memberitahukan kepada kalian yang masih awam, yang tidak tahu. Ya, salam toleransi. Nah, baik, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana tanggapan wanita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana tanggapannya tentang dia yang menggunakan jilbab. Dan ternyata penggunaan jilbab itu adalah tidak dikhususkan oleh tradisi salah satu agama tertentu, tetapi digunakan oleh beberapa agama lainnya juga, seperti agama Yahudi dan juga agama Kristen. Dan terlebih-lebih lagi, penggunaan jilbab itu lebih banyak digunakan oleh satu negara tertentu. Contohnya seperti orang-orang Arab, mereka menggunakan penutup kepala. Agama tertentu yang menggunakan seperti Kristen Ortodok, mereka juga menggunakan, seperti Katolik, mereka juga menggunakannya. Walaupun makna dari penggunaan itu berbeda-beda. Tetapi satu hal yang menjadi poinnya di sini adalah bahwa penggunaan jilbab itu, atau yang kita istilahkan dengan kerudung, itu bukan hanya dipakai atau layak atau menjadi satu aksesoris yang hanya digunakan oleh satu agama saja. Jadi tidak, ya, kita harus memperhatikan hal itu. Bahkan dalam kekristenan pun di zamannya Paulus, dia menjadikan penggunaan kerudung itu sebagai tanda bagi para wanita yang suci. Artinya mereka harus menggunakan jilbab sebagai tanda untuk membedakan mereka daripada wanita-wanita yang tidak suci. Jadi itulah yang menjadi pelajaran. Jadi dalam video ini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa jika ada orang yang beragama tertentu atau beragama lain yang menggunakan jilbab selain dari agama Islam, contohnya entah itu Kristen, entah itu Katolik, entah itu Ortodok, entah dari berbagai tempat manapun, mungkin karena berdasarkan kebiasaan di negara tertentu, ya kita jangan pernah berkata bahwa itu karena dia Islam. Jadi kita harus memahami hal itu, sehingga apa? Sehingga kita tidak mengklaim bahwa penggunaannya hanya untuk satu ini dan hanya kita klaim bahwa hanya untuk satu agama tertentu. Walaupun sekali lagi maknanya itu berbeda-beda.
Demikian saja video kali ini. Silakan kalian subscribe channel ini, like dan komen. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya notifikasi berikutnya selalu akan kalian dapatkan dan kalian tidak ketinggalan. Jika kalian ingin kita reaction video bersama-sama, silakan tag di akun TikTok saya yang ada di atas ini. Nanti saya kasih di Yata_official. Oke, sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.